Halo semuanya, nama saya Muhammad Ikram, NIM 0513604777, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, UPBJJ, Universitas Terbuka Domisili Jakarta, Daerah Administrasi Jakarta Timur. Di sini saya akan membahas soal terkait yang telah diberikan dosen dengan soal Tuton UT. Tuton UT di sini kita diminta untuk membuat website live ya, website live, yang mana website live itu membahas tentang pengoperasian CSS, juga ada JavaScript dan HTML untuk dasarannya. Pertama, kita masuk ke soalnya ya. Soalnya ini berupa beberapa tahapan yang harus kita lakukan di pembelajaran pemrograman berbasis web. Kalau nggak salah di belajar 4 atau di sini ada tugas 1 nih, saya belum melampirkan. Di sini mahasiswa diminta mampu untuk memahami secara garis besar, di antaranya struktur HTML, sinematik dan valid. Terus mengelola gaya antara muka menggunakan CSS, inline, internal dan eksternal. Terus dapat menggunakan JavaScript, memanipulasi DOM, seperti interaksi UI atau Unreal Interface-nya. Ada juga model box dan pop-up alert box juga ada. Di sini diberikan beberapa garis besar ya, garis besar dari pengerjaan. Yang satu ini kriteria penilaian tugas, pengimplementasiannya termasuk struktur HTML, lengkap, valid, sinematik. Terus desain CSS, terus JavaScript, DOM, interaktif website yang dibuat, terus validasi form, alert, modularitas file dan struktur file, terus kekreativitasan tambahan seperti fitur UI atau temanya. Terus di bagian terakhir penjelasan video. Di sini saya telah mengerjakan tugasnya. Di sini saya menyimpannya di file yang bernama UT-Sita, karena kita membuat program yang bernama Sita. Di sini saya menambahkan indikator tugas 1, mengindikasikan ini adalah bagian dari tugas 1 saya. Di sini saya membuat 3 file index.html. Nah, ini bisa di open. Ini telah saya buat. Terus di sini ada script.js. Bisa dibuka di Visual Studio Code nanti. Di sini ada untuk stylenya CSS. Pertama-tama saya menyarankan untuk teman-teman yang belum menginstal ekstensi untuk running di Visual Studio Code, saya menyarankan teman-teman untuk menginstal ekstensi ini. Kalau nggak salah video live server. Di sini dicari terus diinstal ya. Saya telah menginstalnya. Di sini saya telah membuat filenya, tinggal dibuka sih. Di sini ada 3 file. Di dalam satu folder ini ada indeksnya berupa HTML, terus scriptnya dalam untuk JavaScript ini saya buat sudah rampung sih, tinggal di running aja. Terus ini untuk stylenya
border box saya gunakan, terus font family dengan formatting segian UI. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari penggunaan filenya dan bagian-bagian yang saya ketik sebelumnya ya. Pertama itu kita ke saya akan menjelaskan dulu. Pertama untuk teman-teman yang nggak bisa, itu kita bisa buka file, new file nih, lalu ketikkan ut sita tugas 1. Terus nanti kalau udah kita klik ini nanti kita save. Kalau saya nyimpennya di desktop sih, di desktop langsung jadi masuk gitu tsita. Nah kalau udah di create di sini tinggal klik kanan di sini nih, new folder atau new file. Nah file apa ekstensinya, kalau mau index.html. Nah index.html ini nama yang sama nih, index 2 misalnya, bisa juga. Ini karena saya sudah membuat ya, untuk mempersingkat waktu nggak usah saya buat lagi. Ini saya delete aja. Di sini saya akan menjelaskan, mungkin keseluruhan file dulu saya jelaskan. Di sini saya setelah membuat indeks, terus saya menambahkan lagi ada script.js, mungkin script 2. Nah ini sama aja sih kayak itu. Terus bikin lagi style.css, mungkin style 2 saya, karena tidak bisa membuat dua file yang sama ya. Jadi ini untuk contoh percontohan aja untuk membuat file-file yang dibutuhkan. Ini ibaratnya rumah-rumah yang akan kita isi dengan coding yang kita gunakan nantinya untuk membuat website. Nah, live website-nya ini saya jelaskan satu persatu. Di sini di bagian indeks saya telah membuat dari awal ini, karena saya menggunakan HTML maka saya menggunakan doc type HTML karena filenya ini jenis doc. Terus di bagian ini memberi tahu bahwa browser ini adalah HTML. Fungsinya selanjutnya di HTML lang di lang ini untuk mendeklarasikan HTML-nya, HTML5-nya ya, dengan menggunakan style CSS. Stylenya berbentuk sheet gitu, dengan weight itu kayak ukuran sih, ukuran device gitu, dengan initial scale-nya per barisnya itu 1,0 cm saya buat gitu. Terus saya akan menjelaskan di bagian headernya ini saya menggunakan nama Sita untuk pemesanan bahan ajar sesuai dengan soal yang kita gunakan, soal yang kita diberikan dosen itu bernama bahan ajar Sita. Saya menggunakan nama yang sama untuk ketelitian dari penilaian ya, bagian dari ketelitian ini. Jadi saya menggunakan nama Sita. Saya memberikan emoticon agar lebih berwarna dan menarik ya. Selanjutnya saya ke bagian menjelaskan, mungkin ke bagian main. Di main ini untuk form pemesanan. Ini form seleksinya pemesanan. Ini open body section class. Terus ke form ID order class form, kalau bergroup ini per group. Terus kita ke bagian
Bagian section class form, section area form pemesanan. Form dengan berbagai input, text number dan text area. Terus ini form group yang sama. Terus saya ke bagian daftar pesanan. Table sectionnya saya gunakan pesanan H1 open class table yang responsif dengan pemilihan order table dengan masing-masing itu informasinya nomor pemesanan ya, terus nama, name, kode bahan, terus jumlahnya berapa, di sini alamat, terus aksinya eksekusi apa, seperti itu untuk buttonnya ya. Terus saya ke bagian style mungkin ya, kita lanjut ke style. Di sini saya ke margin ya, marginnya 0 dengan saya gunakan reset default browser, menyamakan margin dan padding di semua browser. Nah, di semua browser sama tuh. Jadi mau pakai Mozilla, mau pakai apa gitu, dibikin sama oleh saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di body. Body di sini terletak body background font family dengan formatting Sugion dengan warna Sugion ya. Terus ke bagian backgroundnya ini warna, pemilihan warna ini. Saya menggunakan kode ini untuk warna putih. Warna putih agar lebih fresh aja ya sih. Terus untuk ininya saya menggunakan warna biru agar lebih kontras. Terus tinggian barisnya saya gunakan 1,6 biar nggak terlalu lebar dengan padding 20 pixel ya. Terus saya akan menjelaskan di bagian header dengan background linear gradient. Saya menggunakan tipe 135 deck dan warna biru tua dan warna biru muda untuk layout vertikal atau label dan inputnya. Seperti itu kira-kira. Terus kayak ke bagian BTN. BTN primary ini saya gunakan untuk hapus background merah, hover lebih gelap. Tombol hapus dengan warna merah. Memberikan sinyal destructive action, jadi membedakan antara aksi satu dan yang lainnya ya. Terus saya akan menjelaskan ke bagian model ya. Bagian model. Saya ke bagian model. Modelingnya ini saya gunakan untuk menjelaskan model box tersembunyi dengan JavaScript. Jadi bisa muncul saat di flex ya. Terus saya akan menjelaskan ke bagian scriptnya sekarang. Saya rasa sudah keseluruhan di bagian type stylenya. Sekarang kita ke bagian script. Di bagian script saya mengambil elemen DOM baris paling bawah, paling awal dengan fonts form dokumen get elementary ID order form. Saya ambil dua elemen yang akan dimanipulasi form body, table, dan model. Terus saya akan ke bagian array. Nah, di sini untuk mengupdate fungsi dari tampilan tabel
yang diorder dengan menggunakan render table. Order length ketinggiannya saya buat 0 dengan pulspan 7, style text align gun, center saya muat di tengah center. Nah, di sini bila belum ada pesanan seperti itu ya. Terus saya akan tunjukkan aja mungkin di sini ke HTML-nya, klik open with live. Nah, di sini kita langsung aja praktek di sini. Table inner HTML. Tabelnya nih, inner nih. Jadi warna biru. Biru tua nih di luarnya. Di dalam. Di luarnya saya menggunakan warna biru muda agar dia pop up. Seperti itu yang saya jelaskan sebelumnya di style ya. Selanjutnya jika kita telah memesan misalnya Ikram M Ikram NIM 05 13 64 77, misalnya aja mata 41110, jumlahnya 1 nih, misal Jalan Madrasah Raya nomor 5 RT 008 RW 10 Duren Sawit, kode pos 0513 50 misalnya aja nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian tadi nih di tombol hapus table body innernya di HTML. Ini sudah merah. Saya menggunakan HTML tadi. Sesuai yang dijelaskan tadi. Mana tadi ya? Inner. Nah, terus saya lanjut ke bagian fungsi validate form. Ini untuk memvalidasi dari mengecek apakah nama kosong, NIM bukan angka, jumlah kurang dari 1, dan lain-lain. Ini untuk memenuhi kriteria validasi form. Kita coba buka di Sita tadi yang saya gunakan. Jika kita ini namanya misalnya 1, 2. Nah, ini sebenarnya ini sih yang ditunjukkan di validate ini. Yang di sini kan ada kita ketik hilang dia. Nah, itulah validate form yang saya berikan contoh Budi Santoso ini. Seperti itu kira-kira. Validate untuk memvalidasi, memberikan contoh gitu. Jika salah nanti ada bentuk X gitu, misalnya ini H. Nah, di sini nih misalnya. Di sini nggak bisa kita ketik ABC misalnya. Sedangkan di sini bisa. Nih, bisa kita ketik. Sedangkan di sini tidak bisa. Itulah salah satu fungsi dari validate form yang saya gunakan di script JS-nya. Selanjutnya fungsi showcase ya. Saya menggunakan show sukses. Show sukses modal. Nah, sukses modal pesanan atas nama berhasil ditambahkan ke total pesanan. Nah, di sini kita lihat contohnya itu. Contoh aja ya. Marjuki 05 di mata 1150, jumlah misal 11 dia misalnya. Bandung, Jawa Barat.
Nah, ini muncul pesanan berhasil, pesanan atas nama Marjuki NIM sekian berhasil ditambahkan dengan total pesanan item 2. Nah, jadi pesanannya ada 2 jumlahnya nih. Pertama atas nama Emikram, kedua nama Marjuki dengan total pesanan 1 jumlahnya dan satunya 11. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya saya akan membahas tentang um, event listener. Ini di bagian form add event listener. Nah, event listener ini untuk tombol hapus event delegation yang sudah via parenting. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya tombol hapus dinamis dalam render table. Nah, di sini render table bisa menggunakan hapus. Jadi kita bisa mengklik di situ. Dengan menggunakan fungsi ini kita bisa menghapus pesanan. Misalnya saja saya ingin menghapus pesanan atas nama Marjuki ini dengan 11 ini misalnya. Nah, inilah fungsinya. Dia telah terhapus. Telah sukses berhasil. Selanjutnya saya ke bagian menutup modal atau klik X atau klik luar modal. Dengan 2 cara, tombol cache dan klik overlay. Terus saya ke tabel ringkasan. Jadi dari semua yang dipraktikan, yang harus kita perhatikan itu adalah di sini disita untuk dapat membuild suatu website pemrograman simpel seperti ini saja dibutuhkan 3 file yang berbeda-beda. Satu dalam jenis indeks HTML, satu dalam indeks dalam bentuk script JavaScript, terus satunya style untuk membuat sinematik, pop-up, table pop dan lain sebagainya. Ini di sini di bagian indeks ini tentang struktural, konten, form table dan modal. Sedangkan di bagian style ini saya rata-rata itu menggunakan untuk interaksi. Untuk tampilan visual, warna layout ini bisa kita ganti-ganti di sini sebenarnya. Warna layout, terus animasi yang saya gunakan ya. Nah, di sini saya menggunakan slide down easy. Slide down is untuk men-slide ke bawah seperti itu kira-kira. Nah, gini. Ini bisa pop up nih dia nih. Tambahkan pesanan bahan ajar gitu. Terus lanjut, saya akan menjelaskan di yang terakhir nih script. Script ini pada intinya saya menggunakan untuk interaksi, validasi, dan manipulasi tabel dalam modal box. Mungkin semuanya sudah saya jelaskan dan saya praktekkan tadi sudah dapat berjalan dengan baik ya. Mungkin kepada Bapak dosen kita saya mohon koreksinya bila ada kesalahan. Kepada teman-teman, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang menempuh kuliah di Universitas Terbuka. Semangat, semoga kita
diberikan kesehatan oleh Yang Tuhan Maha Esa, hingga kita dapat melanjutkan perjuangan kita berkuliah di universitas terbuka ini dalam kondisi yang fit agar mendapatkan nilai maksimal. Demikian dari saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih.